Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Renungan Lilin Kecil. Adik-adik siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Tema renungan hari ini, rencana indah yang diwartakan. Nah, sebelum mendengar renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru dan berkat Tuhan setiap hari. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya mengerti dan taat melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, siapa yang pernah mimpi? Kalau pernah, apa mimpi kamu? Masih ingat kah? Mungkin adik-adik pernah mimpi yang indah, atau mimpi yang sedih, atau mimpi yang serem. Ya, macam-macam bisa ada dalam mimpi. Apakah adik-adik pernah menceritakan mimpimu? Cerita ke mama papa, ke kakak, atau ceritain mimpi ke sahabat kamu? Kalau mimpi itu mimpi yang indah, pasti adik-adik ingin sekali cerita ke orang-orang terdekat ya, supaya mereka juga tahu dan ikut bahagia. Nah, di Alkitab juga ada seorang anak yang bermimpi indah, dan anak itu menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya. Kisah ini diambil dari Alkitab Kejadian 37 ayat 1-11. Ayat yang menjadi pesan hari ini diambil dari Kejadian 37 ayat 9b. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Begini kisahnya. Di tanah Kanaan, hiduplah Yakub bersama keluarganya. Yakub memiliki banyak anak, tapi ada satu yang sangat ia kasihi, yaitu Yusuf, anaknya yang ke-11. Yusuf masih muda saat itu, rajin dan punya hati yang tulus. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Yakub memberinya jubah indah, berwarna-warni sangat indah. Itu membuat saudara-saudara Nia cemburu. Mereka merasa Yusuf lebih disayang ayah mereka dibandingkan mereka sendiri. Rasa iri itu makin besar ketika Yusuf mulai menceritakan mimpinya. Suatu hari, ia berkata pada saudara-saudaranya, "Aku bermimpi kita sedang mengikat berkas gandum di ladang. Lalu berkas-berkasku berdiri tegak dan berkas kalian semua tunduk padaku." Tentu saja, itu membuat mereka marah. "Oh, begitu rupanya. Kamu mau jadi raja atas kami. Apa kau pikir kau akan memerintah kami?" Bentak mereka dengan sangat marah. Tetapi Yusuf tidak mempedulikannya. Dia tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, dia hanya ingin menceritakan mimpinya. Beberapa waktu kemudian, Yusuf punya mimpi lain. Kali ini, dia menceritakan kepada saudara-saudaranya beserta ayahnya. Kata Yusuf kepada mereka, "Aku bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku." Yakub keheranan dan ia menegur Yusuf. "Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah?" Saudara-saudaranya menjadi sangat iri dan marah kepadanya. Mimpi-mimpi Yusuf bukan sekadar cerita biasa, tetapi ada sesuatu yang istimewa. Namun sayangnya, saudara-saudaranya tidak bisa melihatnya. Mereka hanya melihat seorang adik yang mereka anggap sombong dan manja. Meski saudara-saudaranya membencinya, Yusuf tetap percaya bahwa mimpinya punya arti. Ia tidak membalas dengan marah, tapi menyimpan semua itu di dalam hati. Di tanah. Nah, adik-adik, dari kisah yang tadi kita saksikan, kita bisa belajar bahwa Allah punya rencana yang indah buat setiap anak-anaknya. Yusuf suatu hari nanti akan menjadi raja muda. Nah, yang kedua, Allah menyampaikan rencananya lewat berbagai cara. Bisa melalui mimpi seperti Yusuf. Allah juga bisa menyampaikan rencananya buat adik-adik lewat pesan orang tua, nasihat guru, dan juga melalui bakat-bakat yang kita miliki. Misalnya, kalau dari kecil suka mengajar, bisa jadi Tuhan mempersiapkan adik-adik untuk menjadi seorang guru.
Nah, yang ketiga, kita juga belajar percaya bahwa Allah akan menolong kita untuk mewujudkan rencananya yang indah yang Allah sampaikan kepada kita. Dan yang keempat, tetap rendah hati dan taat pimpinan Tuhan. Itu adalah cara yang baik untuk mewartakan rencana indah Tuhan kepada orang lain. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Yusuf. Meski saudara-saudaranya iri dan tidak suka pada mimpi Yusuf, tetapi ia tetap rendah hati dan taat pada rencana Tuhan sampai Tuhan mewujudkan rencananya bagi Yusuf. Begitu juga Tuhan punya rencana indah buat adik-adik. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan dan tuntunan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana indah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk ucapkan tekad hari ini. Aku tahu Allah punya rencana indah bagiku. Sampai jumpa di Renungan Lilin Kecil berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.